Alvaro. Orang bilang aku anak pintar, sering dapat prestasi. Ayah dan bunda aku juga bangga punya aku. Kekurangan aku cuma satu, aku bukan anak orang kaya. Ayahku seorang supir angkot, sedangkan bunda aku jualan sayur di pasar. Selama ini aku senang karena punya teman dan keluarga yang harmonis. Tapi itu dulu, sebelum pindah ke SMA Raja Wali, salah satu sekolah terpandang yang ada di Indonesia yang isinya hampir semua orang kaya. Bahkan banyak juga anak orang kaya masuk ke sini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan suap pada orang yang paling berpengaruh atau mempunyai kuasa di SMA Raja Wali. Memang sih, semua tes untuk masuk ke SMA lewat jalur beasiswa di SMA Raja Wali itu susahnya luar biasa. Dan bersyukurnya aku masuk ke sekolah ini lewat jalur beasiswa legal dari pemerintah. Penasaran kan sama kisah dan perjalanan kehidupan aku di sekolah ini? Halo semua, perkenalkan nama saya Alvaro Adnan. Kalian bisa panggil aku Alvaro. Aku pindahan dari SMA Adijaya. Di sini aku mohon kerjasama dan bantuannya ya teman-teman. Kirain keren, ternyata curut. Udah curut, cupu lagi. Saatnya istirahat pertama. Oke, anak-anak sudah bel ya. PR-nya dari halaman 1 sampai halaman 50 jangan lupa dikerjain ya. Dikumpulin hari Kamis. Baik. Lihat nih, keren kan? Alvaro, kita udah bawa lagi. Kita, halo. Hai, jadi kalian tuh kan kenal? Iya dong. 5 minutes later. Balik ke kelas yuk. Ayo. Lihat itu, sidang investor. Emangnya ada apa dengan mereka sih? Circle Harvester, isinya circle pintar semua. Tapi mereka itu suka ngebully anak yang kelihatannya lemah. Katanya sih, mereka masuk sini tuh bayar. Tuh, lihat. Cowok yang pakai kacamata namanya Jericho. Dia itu ketua circle. Circle apa ya? Oh, Circle Harvester. Ayahnya dia itu donatur sekolah kita. Tuh, cowok yang di sebelah namanya Devano. Sama kayak Jericho sih, ayahnya dia itu salah satu orang berpengaruh di sekolah. Kalau dua cewek di depan mereka itu Lia sama Kiel. Orang tua mereka juga bisa disebut orang yang penting di sekolah ini. Namanya juga Raja Wali, hampir semua murid di sini pasti anak yang punya privilege. Ya udah yuk kita balik dulu ke kelas, takut kedengaran sama mereka. Baru kan? Kenapa dulu sini? Dengar lo pakai beasiswa, nama itu ya. Gak mau nih. Coba kita dong. Ya, nanti aku kerjain. Kalau tugas kita besok belum selesai, lu lihat aja gimana ya. Coba ya sini. Sama-sama bagus juga deh. Jadi mainin kacamatanya, siniin. Emang kenapa sih kalau nggak dimainin? Pelit banget mau jadi anak baru.
pulang. Udah. Lu sibuk gak? Enggak sih. Ikut aja. Kemana? Saya ikut aja. Ayo. Lu tahu gak sih tugas? Maksud lo apa nyanyiin gue? Masalah PR itu. Tapi kan kalian yang aku kerjain. Lah, gak usah bohong lu. Enggak kok. Alah. Bisa apa-apa. Cabut. Alvaro. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Diana. Jadi gini, saya mau kirim bukti. Bukti apa ya? Bukti kalau ada kekerasan di sekolah ini. Duh, maaf ya Pak, ini anak Bapak sudah melakukan penindasan pada salah satu temannya. Gak mungkin Bu, anak saya gak mungkin kayak gitu. Saya punya buktinya. Emang iya Bu punya buktinya Bu? Kamu diam aja, saya punya buktinya. Mana Bu, lihat. Nih. Tolong ya Pak, anak Bapak dididik lebih baik lagi. Kamu sama mama kamu sama-sama nyusahin. Gua jadi gini juga karena lo sama keluarga lo yang soal itu. Karena lo sama mereka, nyokap gua jadi meninggal. Pak, sudah Pak, kasihan, bisa ditangkap Pak. Gak bisa, anak ini sudah keterlaluan. Tunggu aja. Ngapain sih lu tadi ngomong? Emang apa? Gua kasihan aja. Gua dipesak di depan banyak orang gitu. Udah. Dulu waktu kecil, gue ngeliat nyokap gue direndahin habis-habisan sama keluarga bokap gue. Karena dia orang yang bisa dibilang sederhana. Gue ngeliat semua kejadian di hari itu, entah kenapa bokap gue diam aja. Malah ikut-ikutan juga ngehina nyokap gue. Nyokap gue tuh orangnya baik banget. Dia juga orangnya penyabar. Tapi suatu hari nyokap gue ditampar dan dipukul dengan keras sama bokap gue. Nyokap gue dibawa ke rumah sakit dan waktu di jalan nyokap gue udah gak bisa ketolong lagi karena pendarahan di otaknya. Ya,